Komunitas Dina. Salam jumpa kembali dengan saya Ibu PS dan saya Pak RP. Bersama kami kita akan belajar prakarya kelas 9 dengan materi kerajinan bahan keras. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita simak terlebih dahulu cuplikan berikut ini. Baiklah, sekarang kita memulai untuk materi kita. Mungkin sebelumnya kamu sudah pernah melihat benda kerajinan bahan keras yang ada di lingkungan sekitarmu. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengidentifikasi mana benda kerajinan bahan keras alam dan yang mana benda kerajinan bahan keras buatan? Kita akan mengetahuinya melalui materi ini. Kerajinan bahan keras. Apa pengertiannya? Kerajinan bahan keras adalah kerajinan yang dibuat menggunakan bahan baku berupa benda keras. Benda keras yang dimaksudkan di sini adalah benda yang memiliki sifat keras, kuat, solid, tidak mudah dibentuk, dan kejal. Nah, kerajinan bahan keras terbagi menjadi dua jenis, yaitu bahan keras alam. Bahan keras alam ini adalah sebuah kerajinan yang dalam proses pembuatannya menggunakan bahan baku yang berasal dari alam dengan melewati pengolahan. Akan tetapi, tidak menimbulkan perubahan bentuk pada benda tersebut. Jadi, bahan keras alam mudah didapatkan dan relatif murah karena beberapa bahan bisa kita ambil langsung di sekitar kita. Contohnya seperti kayu, rotan, bambu, dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah bahan keras buatan. Jadi kerajinan bahan keras buatan ini adalah kerajinan yang dibuat dari bahan keras buatan, yaitu sebuah kerajinan yang bahan dasarnya telah melalui proses pengolahan kembali. Nah, bahan-bahan ini diolah sampai keras sehingga dapat digunakan sebagai bahan-bahan kerajinan. Jadi contohnya itu seperti kaleng, besi, kaca, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita masuk ke materi prinsip bahan keras. Nah, seperti yang kita ketahui dari masing-masing bahan keras tersebut memiliki keunikan tertentu. Jadi, contohnya seperti kayu. Salah satu benda keras alam, yaitu kayu, memiliki keunikan tekstur urat atau serat kayu yang sangat unik dan tidak dapat ditemui pada bahan lainnya. Jadi, urat kayu yang menjadi penilaian tersendiri mengapa orang masih tetap mempertahankan kayu sebagai produk kerajinan dengan berbagai olahan bentuk baik karya fungsi maupun fungsi hias. Ini dia bentuk dari bahan keras kayu dan hasil kerajinan dari bahan keras kayu tersebut. Nah, yang kedua kita masuk kepada keragaman muatan nilai dalam produk kerajinan. Keragaman muatan nilai ini yang dimaksudkan adalah setiap benda-benda kerajinan tersebut itu memiliki keragaman maupun fungsi dari masing-masing benda kerajinan tersebut. Jadi, ada pesan yang terdapat dalam setiap benda kerajinan tersebut. Pesan yang dapat kita peroleh itu berdasarkan proses berkarya dapat kita pilih sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah produk dengan nilai fungsional. Maksudnya di sini adalah produk tersebut lebih mengutamakan fungsi guna dibandingkan untuk dekorasi ataupun yang lainnya. Contohnya seperti kerajinan keranjang rotan ini dengan nilai fungsional. Jadi banyak fungsi yang bisa kita gunakan menggunakan keranjang tersebut.
Yang kedua adalah produk dengan nilai informatif. Produk ini maksudnya adalah produk yang menghasilkan ataupun memberi informasi tertentu. Contohnya adalah kerajinan pin kaleng ini dengan nilai informatif. Kenapa dikatakan informatif? Dari kerajinan tersebut memberikan informasi logo-logo dari klub sepak bola. Dan yang ketiga adalah produk dengan nilai simbolik. Produk dengan nilai simbolik ini adalah suatu produk yang biasanya merupakan suatu tanda atau memberikan suatu tanda yang kelihatan yang menggantikan gagasan atau objek tertentu. Atau bisa juga menjadi simbol yang mengandung suatu unsur kepercayaan atau keagamaan. Contohnya seperti kerajinan lukis kaca ini. Kerajinan lukis kaca cerita Mahabharata dengan nilai simbolik. Yang keempat adalah produk dengan nilai prestis atau wibawa. Contohnya adalah kerajinan tas kulit dengan nilai prestis. Di sini maksudnya adalah suatu produk kerajinan yang dibuat dengan cara yang sulit, jadi memiliki nilai kegunaan yang sangat tinggi serta dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, kenapa dikatakan berwibawa? Karena produk itu bisa memberikan sebuah kehormatan atau wibawa bagi seseorang yang menggunakannya, menjadi terlihat berbeda dan terlihat istimewa. Itu dia keragaman muatan nilai dalam produk. Ada 4 pesan yang bisa kita dapatkan. Produk dengan nilai fungsional, produk dengan nilai informatif, produk dengan nilai simbolik, dan produk dengan nilai prestis. Selanjutnya kita masuk ke dalam aspek rancangan dalam produk kerajinan. Produk kerajinan mengandung banyak faktor yang perlu menjadi bahan acuan dan pertimbangan. Adapun faktor-faktor permasalahan objektif yang diperlukan untuk diketahui sebelum perancangan adalah sebagai berikut. Yang pertama sekali adalah faktor teknis. Apa saja yang termasuk dalam faktor teknis ini adalah yang pertama, metode produksi yang handal. Yang kedua adalah bagaimana penerapan daya mesin atau manual. Dan yang terakhir adalah peningkatan kemahiran sumber daya manusianya. Dan yang kedua adalah faktor ekonomis. Faktor ekonomis ini termasuk di dalamnya yaitu bagaimana pemasaran yang tahan persaingan, sistem pemasukan ataupun distribusi, kebijakan penciptaan atau hak cipta, nilai jual, dan keberadaan suku cadang atau sumber daya bahan dan alatnya. Dan yang terakhir adalah selera masyarakat terhadap produk tersebut. Dan ketiga adalah faktor ergonomis. Faktor ergonomis ini meliputi kenyamanan suatu produk, keamanannya, kesesuaian maupun kepraktisannya. Yang keempat adalah faktor sains dan teknologi. Ini meliputi terdapatnya unsur kebaruan atau temuan baru, atau inovasi ataupun modifikasi dari suatu produk. Dan selalu mengikuti perkembangan pengetahuan dan teknologi. Yang kelima adalah faktor estetika. Faktor estetika ini meliputi di dalamnya adalah menampilkan bentuk keindahan, memiliki daya pikat, terjadinya keserasian, penggarapan yang rinci atau detail dari suatu produk tersebut, perupaan dan pewarnaan, dan kesan yang ataupun unggahan yang ditampilkan dari suatu produk tersebut. Dan yang terakhir adalah faktor kondisi lingkungan. Ini juga harus kita ketahui sebelum perancangan dari suatu produk. Apa saja yang perlu kita ketahui dari faktor kondisi lingkungan tersebut adalah yang pertama, nilai budaya, dan yang kedua, kondisi lingkungan atau wilayah setempat. Seperti itu. Jadi itu dia aspek rancangan dalam produk kerajinan.
Selanjutnya, kita masuk ke bagian jenis dan karakteristik kerajinan bahan keras. Keragaman bahan keras tentunya memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lainnya. Di bawah ini merupakan ciri-ciri dari bahan keras, yaitu satu, bahan keras alam. Contohnya adalah seperti kayu. Kayu ini terdiri dari berbagai macam jenis ya, dan masing-masing dari kayu tersebut juga memiliki keunikan ataupun karakteristik tertentu. Yang paling utama biasanya kayu itu memiliki lingkaran tahun dan tahan lama dan dapat dibentuk dan diukir. Selanjutnya kamu bisa baca lebih jelas lagi pada slide ini. Yang kedua adalah bambu. Bambu ini biasanya ciri-cirinya batangnya kuat, namun akan terjadi pelapukan jika terkena air terus-menerus. Untuk selanjutnya bisa kamu baca langsung di slide ini. Bagaimana ciri-ciri dari bambu. Yang ketiga adalah rotan. Rotan ini batangnya kuat, lebih kuat dari bambu, terutama serat batangnya juga sangat kokoh. Dan ada beberapa yang lainnya lagi untuk karakteristik maupun ciri-ciri dari rotan tersebut, bisa kamu langsung baca pada slide ini. Selanjutnya adalah bahan keras buatan. Bahan keras buatan adalah sesuatu yang diolah manusia dari beberapa bahan dan bersifat keras. Contoh dari bahan keras buatan ini adalah kaca. Ciri-ciri kaca itu biasanya wujudnya transparan dan bening. Dan kamu bisa baca selanjutnya untuk ciri-cirinya di slide ini. Yang kedua adalah logam. Logam terdiri dari beberapa warna ya, atau berbagai warna. Ada yang perak, emas, ada yang kemerahan atau kecoklatan, dan ada juga yang berwarna perak keabu-abuan. Bentuknya ada yang tebal dan berat, ada pula yang pipih dan tipis lagi ringan. Dan kamu bisa juga menambahkan ataupun berliterasi apa saja ciri-ciri dari bahan keras buatan tersebut, termasuk dari kaca, ciri-ciri dari kaca, ataupun karakteristik dari kaca maupun logam. Dan selanjutnya kita masuk ke bagian proses produksi kerajinan bahan keras. Yang pertama adalah kerajinan bahan keras alam. Jadi pembuatan produk kerajinan bahan keras alam di setiap wilayah tentunya berbeda dengan wilayah lainnya. Masing-masing daerah memiliki jenis kerajinan lokal bahan keras yang menjadi unggulan daerahnya. Hal ini dikarenakan sumber daya alam dari masing-masing daerah berbeda. Misalnya, Palu atau Sulawesi Tengah, daerah ini dikenal sebagai penghasil kayu hitam. Hal ini dikarenakan karena sumber daya alaminya banyak tersedia kayu hitam. Jadi kerajinan yang dihasilkan dari kayu hitam diantaranya aksesoris seperti gelang, kalung, cincin, ada pula gantungan kunci, kotak perhiasan, patung, bingkai foto, wadah-wadah serbaguna, dan sebagainya. Banyak daerah lain yang menunjukkan potensi sumber daya alam berbahan keras. Yang pertama adalah kerajinan kayu. Kayu ini banyak jenisnya ya, ada kayu jati, kayu mahoni, kayu pinus, dan lain-lain. Bagaimana untuk bahan produksi yang biasa digunakan untuk kerajinan bahan kayu? Bahan utama yang digunakan dalam membuat kerajinan ini adalah kayu. Jenis kayu dapat dipilih dan disesuaikan dengan rancangan. Biasa untuk bahannya itu adalah seperti di gambar berikut ini. Aneka kayu, lem kayu, dan cat kayu. Apa saja alat produksi yang digunakan untuk pembuatan kerajinan bahan kayu? Ada cukil, palu, kuas, amplas, dan beberapa mesin seperti mesin bubut, mesin pemotong kayu, dan sebagainya. Kamu bisa lihat di gambar di slide ini.
Kerajinan bambu. Bahan pembuatan kerajinan bambu ini biasanya menggunakan bambu itu sendiri ataupun aneka bambu, pewarna politur, lem kayu, dan paku. Untuk alatnya yang biasa digunakan untuk kerajinan bambu adalah seperti parang, palu, gergaji, pisau raut, tang, pahat, meteran, kuas, dan bor. Selain dari ini, kamu bisa juga berliterasi mencari untuk informasi, bahan-bahan, ataupun alat-alat yang biasa digunakan untuk membuat kerajinan dari kayu, bambu, maupun dari rotan. Nah, rotan ini biasanya menggunakan bahan rotan batang, rotan kupasan atau kulit luar, rotan isi atau vitrit, minyak tanah, belerang, paku, dan politur. Ini adalah bahan-bahan yang biasa digunakan untuk membuat kerajinan dari bahan rotan. Selanjutnya, alat yang digunakan untuk pembuatan kerajinan rotan adalah sebagai berikut. Ada bor meja, gunting rotan, palu, papan penekuk, amplas, gergaji, kompor, dan kuas. Nah, sebelumnya tadi adalah alat dan bahan yang biasa digunakan untuk kerajinan bahan keras alam. Dan untuk selanjutnya, alat dan bahan yang biasa digunakan untuk kerajinan bahan keras buatan. Yang pertama adalah kerajinan kaca. Bahan-bahannya biasa yang digunakan adalah kaca, cat, dan pengencer cat. Untuk alatnya, alat pembuatan lukis kaca bisa kamu lihat pada slide ini. Selanjutnya, kerajinan logam. Bahannya biasanya menggunakan kaleng lembaran, cat warna, dan lem power. Untuk alatnya, biasa menggunakan gunting kaleng, cetakan, dan kuas. Nah, berikut adalah contoh produk kerajinan bahan keras alam. Yang pertama, produk kerajinan kayu. Ini adalah contoh-contoh produk kerajinan kayu. Yang kedua adalah produk kerajinan rotan. Di gambar berikut adalah produk kerajinan rotan. Yang ketiga, produk kerajinan bambu. Gambar berikut adalah produk-produk kerajinan yang berbahan dasar bambu. Selanjutnya adalah contoh produk kerajinan bahan keras buatan. Produk kerajinan dari bahan kaca, produk kerajinan dari bahan logam, produk kerajinan dari bahan kaleng. Untuk selanjutnya, kamu juga masih bisa berliterasi mencari informasi-informasi produk kerajinan dari bahan keras alam maupun bahan keras buatan. Demikian untuk materi kita. Terima kasih. Thank you. Demikianlah pembelajaran kita mengenai kerajinan bahan keras. Besar harapan kami agar anak kami mampu membuat kerajinan dari bahan keras. Terima kasih. Tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa dan salam SFD. Dah.